Salam saudara semua, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menerima firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam awal kudus yang Engkau janjikan, dicurahkan dan dilimpahkan dan tinggal di dalam diam di dalam setiap hidup orang percaya. Hamba berdoa kiranya Engkau memberikan iluminasi kepada hamba-Mu, memberikan pencerahan kepada kami semua, dimanapun berada yang mendengar video ini, yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, yang mempersembahkan internet, yang mempersembahkan uangnya untuk membeli paket internet dalam rangka untuk menumbuh kembangkan iman percaya, menumbuh kembangkan pemahaman tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk Engkau berkati dan siap untuk Engkau utus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu berkat yang kekal dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita baca sekali lagi teks Alkitab yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini kalau kita membahas ini, sebenarnya ada beberapa poin. Setidaknya ternyata Tuhan menggunakan momen-momen, menggunakan event-event yang biasa atau normal terjadi untuk menyatakan kehendaknya, untuk memberitakan firman-Nya. Ini momen yang terjadi secara rutin, yaitu Pentakosta. Dan pada momen itu banyak orang berkumpul. Ada beberapa literatur itu puluhan ribu jumlahnya. Bisa juga ada literatur yang berkata itu bisa ratusan ribu. Karena itu momen biasa orang pada mudik. Ini tradisi, ini budaya yang juga diperintahkan oleh firman Tuhan pada waktu itu. Lalu ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ini peristiwa ini pada mulanya mereka berada di dalam rumah. Saya sudah jelaskan rumah itu bisa juga itu adalah rumah seorang murid, rumah tumpangan dan sebagainya. Nah, pada waktu itu turunlah dari langit suatu bunyi. Ini bunyi yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 ini, bunyi tapi wujud fisiknya ada enggak? Bayangkan kalau wujud fisiknya ada, itu berarti bunyi itu wah, luar biasa, begitu dahsyat. Apakah mungkin ibadah-ibadah pada masa kini bisa meniru, bisa menjiplak? Mungkin saja, tetapi lihat yang berikutnya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mujizat yang kedua yang nampak adalah lidah-lidah seperti nyala api. Seperti saya katakan di video sebelumnya tentang Pentakosta, tidak ada Alkitab melaporkan bahwa hari itu ada kebakaran. Ada jubah yang terbakar, atau tubuh orang yang terbakar, atau rambut orang yang terbakar, atau tudung kepala yang terbakar, atau rumah yang terbakar, atau atap yang terbakar. Tidak ada sama sekali. Ini lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Pasti hari itu mereka, kita tidak tahu ya, wajahnya mungkin bersinar, matanya mungkin mata memancarkan penuh kasih, wajahnya penuh harapan, bukan hopeless, bukan tanpa harapan, tetapi wajah yang penuh sukacita. Lihat, kalau peristiwa turunlah dari langit suatu bunyi, lalu lidah-lidah seperti nyala api, lalu penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus, lalu yang keempat, berkata-katalah mereka dalam bahasa-bahasa lain. Ini, saudara, pertanyaan saya adalah, apakah pernah ada seorang nabi yang mau berkhotbah, yang mau bernubuat, ada pendahuluan yang seperti ini? Apakah ada seorang pengkhotbah, seorang rasul, seorang nabi, seorang pendeta, seorang pastor, seorang gembala yang ketika berkhotbah diberi pengantar, introduction yang begitu ajaib seperti ini?
Apakah ada seorang raja, seorang kaisar, seorang jenderal yang ketika dia pidato diberi pengantar, diberi introduction yang begitu hebat seperti ini? Saudara, apakah ada di dalam sejarah tercatat? Tidak ada. Hanya ini, hanya tertulis di dalam Kisah Para Rasul dan hanya terjadi satu kali ini saja. Tidak pernah diulang lagi. Karena apa? Karena inilah janji Tuhan. Ini nubuat, ini janji Tuhan Yesus sendiri bahwa semuanya harus terjadi, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa Allah yang sempurna. Dari awalnya mereka takut-takut, dari awalnya mereka bimbang-bimbang, dari awalnya mereka ragu-ragu. Sejak itu lihat kekuatan mereka, semangat mereka, spirit mereka, kepercayaan mereka begitu terbangun, terbentuk dan sempurna. Dan tidak ada rasa takut untuk pergi sampai ke pelosok-pelosok, ke kota-kota, ke desa-desa, bahkan ketemu para pejabat, bahkan dianiaya. Mereka tidak takut sama sekali. Saudara, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Di awal saya bilang, ini adalah momen atau event yang biasa terjadi setahun sekali. Orang-orang Yahudi yang merantau ke berbagai penjuru dunia pada pulang, pada mudik. Mereka berkerumun, orang banyak. Bisa juga orang-orang Yahudi yang mudik ini, yang pulang kampung ini, pulang kepada leluhurnya ini, membawa orang-orang yang dari atau asli dari bangsa di mana mereka merantau. Mungkin saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat lagi ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang, heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Apa maksudnya? Ini adalah orang Yahudi yang berkata, dan mereka paham tentang hukum Taurat. Kalau muncul kata orang Galilea, kalau muncul kalimat, bukankah orang ini orang Galilea? Bukankah kamu orang Galilea? Bukankah kamu orang Galilea? Itu adalah kalimat ejekan. Itu adalah kalimat merendahkan, menghina. Ingat, waktu Yesus bercakap-cakap dan mengajar banyak orang, ada satu orang berkata, bukankah orang ini orang Galilea? Periksa di semua kitab suci. Apakah ada seorang nabi, seorang guru yang muncul dari Galilea? Tidak ada, saudara. Tetapi inilah saatnya nubuat firman Tuhan digenapi, bahwa banyak orang akan menerima kasih karunia. Banyak orang dari berbagai suku bangsa akan menerima anugerah mutlak keselamatan Tuhan. Dan mereka akan berbincang-bincang, mereka akan memberitakan anugerah keselamatan itu dalam bahasa-bahasa lain, di mana orang Yahudi tidak pernah mengerti, di mana orang Yahudi tidak pernah mendengar sebelumnya. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara, sekali lagi, bahwa menyebut mereka orang Galilea itu adalah sebuah hinaan, itu adalah sebuah ejekan, itu adalah sebuah penghinaan yang begitu dalam bagi mereka. Ada satu kalimat yang begitu menarik, yaitu ketika Petrus bangkit berdiri didampingi oleh semua murid kecuali Yudas yang sudah mati itu. Semua murid. Artinya apa? Ketika mereka berdiri di atas kebenaran, ketika mereka memberitakan kebenaran, mereka sehati sepikir. Tidak ada celah untuk saling menjatuhkan, tidak ada celah untuk saling, itu bukan saya, Kak, biar dia aja. Tidak ada yang berkata begitu. Dan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul tidak meliput, tidak ada laporan bahwa mereka berbeda pendapat dengan Petrus. Tidak ada. Mereka sehati sepikir. Dan ketika Petrus mulai berkhotbah, semua mendampingi, semua berdiri. Dan memang di dalam Kisah Para Rasul ini, mereka semua bercakap-cakap dan berbicara dalam bahasa orang Galilea, mungkin orang bahasa Ibrani, mungkin juga bahasa Aramaik sebagai varian bahasa Ibrani. Tetapi mereka semua yang hadir itu mendengar dalam bahasa masing-masing, dalam 15 suku bangsa. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan saya sekali lagi, apakah ada pengantar khotbah, pengantar pidato, pengantar nubuat yang sedemikian hebat seperti
yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Baik pidato seorang kaisar, pidato seorang presiden, pidato seorang jenderal, pidato seorang politikus, pidato seorang profesor, seorang ilmuwan. Adakah pidato yang didahului dengan pengantar yang sedemikian hebat ini? Ini adalah pengantar yang begitu ajaib. Kenapa? Sudah dinubuatkan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan membayar janjinya, Tuhan melunasi perkataannya, dan Tuhan menggenapi nubuatnya. Saudara, siapa yang mau ragu lagi? Kalau saudara adalah orang yang pandai, orang yang hebat, seorang ilmuwan, saudara mestinya berilmu lalu berjumpa dengan sang jalan, sang kebenaran, di mana pribadi itu, pribadi yang maha kuasa itu, dia yang mencurahkan Roh Kudus pada saat Pentakosta, mencurahkan kuasanya, mencurahkan dinamitnya, sehingga ada ledakan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, adakah hamba Tuhan, sekali lagi pendeta, nabi, imam, rasul yang berkhotbah dengan pendahuluan sehebat ini? Coba saudara jawab saya, tidak ada. Hanya para murid di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, yang diberi langsung oleh Tuhan dari surga, pengantar khotbah, pengantar pengajaran, pengantar nubuat Petrus, yang disampaikan dengan introduction mujizat. Saudara kasih Tuhan, jika hal-hal ajaib itu adalah sebuah pengantar khotbah Petrus, itu adalah satu-satunya. Tidak mungkin kita bisa meminta untuk terulang kembali, dan Tuhan tidak menyuruh juga untuk itu terjadi kembali. Tuhan juga tidak pernah menubuatkan atau mengajarkan untuk terjadi kedua kalinya. Tidak ada. Hanya satu kali. Itu untuk membuka semua mata para murid bahwa janji Allah sungguh benar, dan membuka semua mata orang Yahudi yang hadir pada waktu itu dari segala suku bangsa untuk melihat kembali apa yang mereka pelajari selama ini di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab-kitab nabi-nabi, dan mereka harus percaya bahwa inilah momennya, inilah waktunya, inilah saatnya. Kehendak Tuhan dinyatakan untuk segala suku bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula hal ini diumpamakan sebagai pengantar khotbah. Maka itu juga satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada duanya, tidak bisa dijiplak atau ditiru. Saudara, pengantarnya adalah tanda-tanda ajaib langsung dari surga, mujizat langsung dari Tuhan. Saudara, bagaimana jika orang-orang yang hadir itu pada waktu itu, yang dipanggil oleh Tuhan berkumpul ribuan orang, puluhan ribu, ada literatur mengatakan ratusan ribu. Ya, yang pasti itu jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak. Lihat saja setelah khotbah Petrus yang bertobat, yang merespon secara positif, ada 3.000 orang menyerahkan diri dan dibaptis. Ada 3.000 orang. Ya mungkin lebih, tapi Alkitab mencatat 3.000 orang. Mujizat dalam peristiwa Pentakosta itu, wow, itu disebut pengantar khotbah yang luar biasa. Well introduction. Saudara, mengapa Tuhan Yesus memperlakukan murid-murid begitu spesial? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Mengapa begitu spesial ya? Mengapa begitu istimewa? Pertama itu adalah ketetapannya. Siapa yang bisa mengubah ketetapan Allah? Siapa yang bisa menggagalkan rancangan dan gagasan Tuhan yang telah ditetapkan dari kekekalan? Tidak ada. Inilah penggenapan janji Tuhan. Siapa yang bisa menggagalkan atau menunda penggenapan janji Tuhan? Tidak ada. Allah sendiri yang berjanji, Allah sendiri yang bernubuat melalui para nabi, dan Allah sendiri yang menggenapinya. Ini adalah sesuai dengan janjinya. Jika kamu melihat Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di daerah yang terdekat, lalu makin jauh, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, artinya apa? Pemberitaan firman Tuhan itu secara serentak. Kita
memberitakan kepada saudara yang terdekat, tetapi juga sekaligus memandang jauh ke depan bahwa firman Tuhan harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Sekarang begitu mudah. Yang jauh di bangsa-bangsa itu bisa melihat YouTube tentang pemberitaan kabar baik, tentang pemberitaan firman, tentang kesaksian para murid Tuhan. Kita mungkin tidak perlu pergi ke kota-kota yang begitu jauh, melewati beribu-ribu kilometer. Ada televisi, ada radio, ada satelit, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Wah, begitu mudah. Tetapi mungkin masih ada daerah-daerah tertentu yang terisolir. Unreached people group, mungkin kita harus pergi ke sana. Atau kita tidak pergi tapi mengutus orang dengan cara menggalang dana untuk mengutus orang untuk membiayai pemberitaan kabar baik. Nah, saudara kasih Tuhan, hal itu sesuai dengan janjinya. Hal itu berhubungan dengan orang-orang Yahudi yang menyebut dan mengejek Tuhan Yesus dan para murid dengan sebutan orang-orang Galilea. Tetapi lihat, mereka dipilih oleh Tuhan, mereka diperlengkapi oleh Tuhan, dan Yesus Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah menarik keputusannya, tidak pernah ada. Bagaimana dengan Yudas? Yudas yang gagal, Yudas yang menggunakan pilihannya. Dan mungkin sejak semula, bukankah Alkitab menyebut dia disebut anak kebidasaan? Ya saudara, ini menunjuk kepada kita, kepada saya dan saudara, untuk selalu bersyukur kita dalam anugerahnya, bukan dalam kebinasaan seperti Yudas. Betapa bersyukurnya kita, saudara-saudara. Saudara, kita semua, mengapa Tuhan memperlakukan para murid dalam peristiwa Pentakosta begitu spesial, begitu istimewa? Saudara, mungkin karena keadaan dunia dan hukum pada waktu itu. Saudara, kalau kita lihat film-film lama, film-film klasik, ada banyak aniaya, ada banyak pembunuhan, tidak ada pengadilan seolah-olah. Tidak ada penangkapan, penghukuman bagi para penganiaya, bagi para pembunuh, bagi para pemerkosa. Tetapi lihat sekarang hukum semakin baik. Dan setiap orang yang memegang kartu KTP, kartu identitas, dia berhak untuk menuntut secara hukum haknya untuk tinggal di suatu daerah, termasuk di Indonesia ini. Setiap orang yang punya paspor, setiap orang yang punya SIM internasional, dia berhak untuk menyetir dimanapun dia berada atau dimanapun dia melancong. Itu berarti keadaan hukum di dunia ini semakin baik, dan itu semakin melindungi umat Tuhan. Nah, mungkin itu ada beberapa kejadian yang ajaib di dalam peristiwa Pentakosta di kisah para rasul ini, yang juga mirip dengan peristiwa Pentakosta yang pertama atau satu-satunya di dalam kisah para rasul pasal 2. Jadi seolah-olah seperti diulang di dalam kisah para rasul yang selanjutnya. Bukan. Nanti kita akan pelajari itu. Itu sesungguhnya adalah special case, kasus khusus di mana Tuhan harus menyatakan kehendaknya bahwa kasih dan anugerah Tuhan itu tidak pandang bulu, tidak diskriminasi, dan terjadi juga bagi umat Tuhan di suku lain, di daerah lain. Ini untuk meyakinkan umat Tuhan, untuk meyakinkan para rasul bahwa janji Tuhan sungguh amat benar. Kasih Tuhan tidak pilih kasih. Itu maksudnya, saudara. Tetapi tidak pernah diperintahkan untuk harus terjadi dan terulang peristiwa Pentakosta yang ada 4 mujizat tadi. Nah, saudara, selama berabad-abad ini, apakah pernah terjadi perintisan jemaat baru, perintisan gereja baru yang dimulai dengan pembukaan mujizat yang begitu dahsyat, begitu ajaib? Mungkin, tetapi tidak mungkin meniru keempat tanda yang ajaib tadi. Tidak mungkin. Kenapa? Tuhan tidak memerintahkan. Tuhan sudah menyiapkan para pendengarnya puluhan ribu. Tidak ada. Itu hanya ada terjadi dalam kisah para rasul 2. Sekali lagi, apakah ada pembukaan gereja baru, pembukaan
pekerjaan Tuhan, pembukaan pos PI, pembukaan jemaat baru yang didahului dengan mujizat yang begitu hebat, yang didahului dengan Tuhan menyiapkan ribuan orang untuk mendengar di situ. Tuhan sudah menentukan lokasinya, tempatnya, Tuhan bicara langsung. Tidak ada, hanya dalam peristiwa kisah para rasul. Apakah Tuhan Yesus juga menggunakan hukum, momentum bangsa untuk menyatakan kehendaknya? Ya mungkin juga. Di Indonesia ada budaya yang begitu hebat dan bertahan sampai sekarang, yaitu apa? Mudik. Tetapi kan mereka tidak berkumpul. Coba saudara cari, di mana kita bisa berkhotbah, di mana kita bisa mengajar, bisa bersaksi, di momen yang sangat besar seperti Petrus dan para murid yang lain, jumlahnya langsung ribuan, 3.000 orang. Sepertinya belum ada. Dan kalaupun ada, itu pekerjaan Tuhan. Mungkin akan sangat sulit mengurus izin dan sebagainya. Coba saja KKR di lapangan, KKR di Senayan, KKR di gedung olahraga, itu melewati tahap-tahap perizinan yang begitu rumit. Tetapi peristiwa Pentakosta, Tuhan sudah menentukan tempatnya, Tuhan sudah menentukan eventnya atau momennya. Itu event khusus, itu momen spesial. Tuhan sudah menyiapkan mujizatnya, Tuhan sudah menyiapkan orang-orangnya begitu banyak. Wah, ribuan orang, puluhan ribu, dan terpilih 3.000 orang menyerahkan diri, merespon dan dibaptis. Tuhan sudah menetapkan tempat dan lokasinya. Wah. Dan kita lihat Alkitab mencatat tidak ada tantangan yang begitu berarti pada waktu itu. Hanya beberapa penyindir yang nyinyir, yang berkata, wah, orang ini orang Galilea, orang ini orang yang mabuk anggur manis. Dan langsung disantrap, dipatahkan oleh Petrus, yang didukung sehati sepikir oleh murid-murid yang lain. Orang ini tidak mabuk anggur seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara, langsung gugur. Tuduhan itu langsung gugur, langsung runtuh. Karena Petrus langsung merespon dengan cepat dan tidak mengizinkan, tidak membiarkan tuduhan atau nyinyiran itu berkembang, beredar, sehingga menjadi berita hoax. Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada video, pada tayangan kali ini. Saudara, peristiwa Pentakosta sudah ditetapkan Tuhan, tempatnya di mana. Peristiwa Pentakosta disiapkan Tuhan, lokasinya di mana. Di dalam peristiwa Pentakosta itu, Tuhan menyiapkan orang-orangnya, ribuan, puluhan ribu, 3.000 yang merespon dan dibaptis. Di dalam peristiwa Pentakosta itu, Tuhan menyiapkan mujizat-mujizat. Saya mencatat setidaknya ada 4 mujizat. Ini menjadi pengantar khotbah satu-satunya. Kalau ini sebuah ilustrasi, ini sebuah gambaran, sebuah pengantar yang sangat dahsyat. Ilustrasi yang luar biasa. Dan tidak dapat ditiru, tidak dapat dijiplak, tidak dapat diteruskan. Tetapi kuasa Allah Roh Kudus tetap bekerja. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah berubah. Oleh karena itu, jangan ragu untuk kita bersaksi, untuk kita tetap memberitakan kabar baik, untuk kita tetap pergi dan memberitakan, mengajarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, meyakinkan kami bahwa mujizat, tanda-tanda ajaib yang Kau nyatakan di dalam peristiwa Pentakosta itu adalah dari Tuhan. Dan Kau menyiapkan orang-orangnya, ribuan orang untuk mendengar pemberitaan ini. Juga dari Tuhan yang mengutus, yang mengirim. Tuhan, terima kasih. Melalui peristiwa Pentakosta yang begitu dahsyat itu, maka lahirlah kami, gereja Tuhan, umat-Mu di seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Itulah pekerjaan kuasa-Mu, itulah pekerjaan Roh Kudus Allah. Itulah penggenapan janji-Mu bahwa Engkau menyertai murid-murid, Engkau menyertai umat-Mu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan inilah saatnya Engkau berfirman
kepada kami, untuk kami Engkau utus dengan kuasa dan kasih-Mu memberitakan firman Tuhan sebagai saksi dari semua peristiwa ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.